penyerahan piagam penghargaan oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada lulusan terbaik dan bintang aktivis kampus wisuda ke-118 tahun 2020. Dr. Molly Wahyudi, Program Studi Ilmu Pendidikan, IPK 4, Yudisium dengan pujian. Nadia Utari, MPDT, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Keahlian Pendidikan Teknik Elektronika, IPK 3,98, Yudisium dengan pujian. Teman-teman, berjumpa kembali di akun Muhammad Ilham Syarif. Penasaran kan melihat video sebelumnya? Kemarin ada mahasiswi yang tamat dengan IPK 4. Berarti nilainya A semuanya, teman-teman. Dan beliau adalah S3 juga. Nama beliau adalah Bu Dr. Molly Wahyuni MPD. Beliau orangnya sangat baik sekali. Saya bertemu dengan beliau 2 kali. Ketika awal kuliah S2, kemudian kemarin beberapa dekat waktu yang lalu. Orangnya sangat baik sekali. Saya minta nomor HP-nya, kemudian saya tanya-tanya terkait dengan masalah S3 juga, kemudian terkait dengan masalah riset saya juga. Beliau orangnya sangat peduli sekali dan sangat support sekali untuk anak muda untuk segala maju. Mudahan saya juga bisa menyusul beliau untuk lanjut kuliah S3 dan tamat secepatnya. Doakan ya teman-teman. Amin. Penasaran kan dengan cerita kita selanjutnya? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum Kak Meli, sehat Kak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa sejak hari itu ya kan Kak? Iya. Alhamdulillah. Ya, gimana Ilham? Alhamdulillah, sehat Kak. Selamat ya Kak atas gelar doktornya. Makasih, alhamdulillah. Siapa nih yang bisa kakak bantu nih? Ini Kak, jadi Ham buat akun YouTube. Jadi mau akun YouTube-nya sebenarnya dibuat untuk edukasi, bukan untuk masalah viral aja, tetapi edukasi masyarakat, kemudian berbagi cara pandang dan diskusi gitu Kak. Jadi kali ini temanya adalah WFH ala Dr. Tamat S3 IPK 4. Ya, itu maksudnya Kak Kamalia. Aduh. Pertanyaan pertamanya Kak, bagaimana WFH-nya Kak Molly hari ini? Ala Kak Molly seperti apa sih kegiatannya? Oh gitu. Ya. Kalau kakak itu, ini yang kegiatan sehari-hari atau urusan kerjaan atau urusan rumah nih? Oh ya, kita belum berkenalan dulu Kak. Dulu. Ya. Intinya silakan perkenalan dulu. Saya Molly Wahyuni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, sekaligus Kepala Bagian Administrasi Akademik. Baru selesai dari kuliah di UNP wisuda 14 Maret kemarin. Dengan IPK 4, alhamdulillah. Itu konsentrasinya, orientasinya ini prodi ilmu pendidikan, orientasi matematika. Oh, matematika. Itu aja ya, apa lagi? Gimana? Kenalannya? Gimana WFH kakak di rumah, baik kerja maupun kehidupan sehari-hari? Ceritanya gimana? Untuk kehidupan sehari-hari, awalnya itu kakak atur jadwal, maklumlah karena ibu rumah tangga, atur jadwal ke pasar. Oh, atur itu. Misalnya, atur jadwal ke pasar. Karena ini kan daerah rawan ke pasarnya gitu. Oh iya ya. Pastinya pakai masker, bikin karena hand sanitizer agak langka, maskernya agak langka. Untungnya kakak punya stok masker yang memang sudah ada di rumah dari dulu gitu. Oh gitu. Terus
sementara hand sanitizer yang kakak buat sendiri. Lihat instruksinya di YouTube, cara membuat hand sanitizer menggunakan daun sirih. Kak buat sendiri karena di rumah, di belakang rumah ada daun sirihnya. Itu untuk diajarin lah anak-anak gimana. Awalnya menggunakan alkohol dengan lidah buaya juga pernah Kak buat. Jadi masih dibikin-bikin sendiri. Anak-anak tidak kakak izinkan keluar rumah. Terus untuk ke pasar awal itu dikurangi frekuensinya, namun mulai minggu ini di Bangkinang sudah ada pasar online. Oh, sudah ada pasar online? Udah, jadi alhamdulillah udah 2 hari kakak nggak ke pasar lagi. Udah ada pasar online, beli ikan, beli apa saja, cabai dan sembako, itu sudah online. Wah, mantap. Melalui grup WA yang diprakarsai oleh salah satu aktivis yang ada di Kampar ini. Jadi memang anak-anak kakak karantina memang tidak diizinkan keluar kecuali memang hal-hal yang sangat mendesak dan mengharuskan mereka keluar. Dengan syarat pakai masker, bawa hand sanitizer, sampai di rumah langsung ganti baju, mandi, pakai sabun gitu. Protokolnya diikutilah. Gitu. Protokolernya ya Kak. Siap. Iya, kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi kan? Iya. Mari jaga kesayangan Anda, ya kan Kak? Itu dia. itu kalau untuk keseharian juga mengurangi belanja makanan-makanan yang dijual di luar. Oh gitu. Jadi kakak masak sendiri, anak pesan mau makan apa, makanan maupun cemilan atau diproduksi sendiri aja. Mantap. Ini kematan dokter IPK 4 sekaligus ibu rumah tangga yang baik sebetulnya. Aduh, amin. Itu kalau untuk urusan rumah. Urusan pekerjaan, ngajar, kakak pakai aplikasi online. Apa aja Kak bisa jadi referensi nanti bagi teman-teman mendengar? Kalau kakak khusus memang menggunakan Edmodo. Oh, Edmodo. Iya, dan Edmodo ini memang udah kakak gunakan sejak 2017. Oh gitu. Karena kakak kuliah dulu waktu kuliah 3 tidak 100% bisa hadir, jadi mahasiswa udah dibiasakan menggunakan aplikasi ini. Oh gitu. Itu kalau untuk kepentingan kampus menggunakannya pakai Zoom, kan? Iya. Dengan kenapa kakak nggak pakai Zoom? Anak-anak di tempat kakak mengajar ini rata-rata berasal dari keluarga yang banyak yang kurang mampu. Jadi kalau pakai aplikasi yang pakai Zoom itu kan misalnya lebih besar. Jadi kalau Edmodo lebih hemat lah mereka urusan paketnya gitu. Oh gitu. Dan itu petunjuknya, dan di situ juga bisa langsung berinteraksi kan dengan mahasiswa walaupun tidak ini. Kalau ada kendala di Edmodo mereka bisa WA langsung saya ke kakak gitu. Oke. Kalau pekerjaan di kampus, kami sistemnya piket. Oh, piket. Jadi di ruangan kakak ini, di bagian di BAK ini, kami ada 4 orang. Dibagi sehari itu 2 shift pagi, shift siang. Satu hari itu 2 orang, berarti kalau misalnya kakak hanya masuk ke kantor itu sekali 2 hari, dan itu hanya setengah hari, dan anak-anak mahasiswa yang berurusan itu dibatasi, ada batasi dengan kaca, jadi ada jarak. Dan tetap menyediakan sabun, cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker. Mudahan corona ini cepat selesai ya Kak. Amin. Iya, amin. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Kenapa kakak mau melanjutkan S3 di usia muda? Sebenarnya nggak terlalu muda juga, Zan. Bisa diusia. Udah umur kakak udah 42 nih, Ilham. Tapi kan masih ada lanjut kuliah dalam biasa. Tapi tampaknya masih muda kan Kak? Iya, jadi gini, kakak itu setiap tahun itu selalu ingin ada resolusi.
Oh siap. Tuh. Misalnya tahun ini saya ingin berbuat apa ya, tahun ini saya ingin berbuat apa ya gitu. Selalu ada hal yang berkesan yang ingin kakak miliki setiap tahun itu gitu. Nah, 2009 kakak S2, 2011 wisuda. Sebenarnya waktu itu mau langsung kuliah S3. Iya. Tapi karena anak waktu itu masih umur setahun setengah, masih kecil, suami kakak belum mengizinkan. Bagaimanapun harus izin suami kan. Iya. Tapi ternyata walaupun awalnya itu sedih belum diizinkan, ternyata ada hikmahnya. Ilham, 2012 kakak itu sakit, harus operasi batu empedu dan dibuang kantong empedunya. Jadi harus istirahatnya cukup lama waktu itu. Oh gitu. Untung juga kan nggak diizinkan 2011, ternyata 2012 sakit. Allah punya terbaik kan Kak? Dan kakak patuh aja nggak diizinkan belum. Oke. 2013 udah tunda dulu niat S3-nya, tapi 2013 ini harus ada yang baru. Alhamdulillah ada rezeki pergi umroh. Di tanah suci itulah kakak berdoa, mohon bukakan pintu hati suami saya ya Allah supaya saya izinkan kuliah. Tuh pulang dari sana barulah diomongin sama suami saya, nggak apa-apa kamu saya izinkan kuliah, tapi saya kuliah dulu S2. Selesai saya S2 nanti lanjut S3 katanya. Maka bersabarlah kakak menunggu. Selesai suami wisuda 2016 bulan Mei, bulan Juni kakak diantar ke Padang untuk kuliah, untuk daftar. 2015 itu kembali ke Tanah Suci, masih permintaan yang sama. Supaya diteguhkan hati suami kakak nih biar bisa jangan berubah gitu. Iya. Izinnya, alhamdulillah dia yang antar langsung mendaftar ke Padang. Ceritanya mengenai izin, jadi makanya baru 2016 kuliahnya. Iya. Dan kenapa kuliah itu sebenarnya itu yang agak unik. Kenapa? Salah satu alasannya memang ini pesan dari almarhum ayah kakak. Oh gitu. 2010 waktu kakak penelitian tesis, ayah kakak meninggal. Dan waktu itu beliau sebelum meninggal itu beliau pesan, kalau kamu sudah tamat, ayah inginkan supaya kamu tetap lanjut sampai S3, itu harapan ayah. Padahal nggak tahu tuh duitnya dari mana, Ilham. Oh gitu. Ya, saya bilang insya Allah ya, nanti kalau ada rezeki saya lanjut. Nah, tuh jadi itu salah satu alasannya. Alasan kedua seperti yang saya bilang tadi, suami udah selesai 2015, alhamdulillah ada rezeki lagi umroh. 2016 saya mau lakukan apa lagi ya? Dan saya lihat kondisi anak tidak ada yang akan tamat sekolah dalam waktu cepat. Anak saya cuma 2, nggak ada yang waktu sekolah agak cepat, tamat akan cepat itu nggak ada, karena mereka masih kelas rendah kan. Mumpung anak masih kecil, saya kuliah dan itu nggak mikir suatu saat saya akan jadi orang kaya kalau saya kuliahnya sampai doktor. Nggak mikir kayak gitu. Nggak ada mikir itu, nggak ada mikir faktor ekonominya. Ternyata waktu saya ujian, saya bilang gini, iya mau itu memang tak perlu dipikirkan karena materi itu dampak pengiringnya katanya. Oh, dampak pengiring. Dampak pengiringnya itu urusan materi. Memang tujuan itu berasa apa ya? Memang suka, memang pingin gitu. Memang pingin belajar, memang ingin meningkatkan kemampuan karena ilmu terus berkembang. Mumpung ada peluang, umur masih memungkinkan, tenaga masih memungkinkan, dan kondisi izin sudah dapat, kenapa tidak saya lakukan gitu.
Kemudian selanjutnya Kak, Kakak bilang bahasanya setiap tahun ada resolusinya. Kira-kira boleh tahu nggak tahun sekarang kira-kira apa resolusi yang ingin Kakak capai? Tahun ini pertama tentu beres-beres dulu nih, beres administrasi, urusan fungsional segala macam. Berikutnya itu merampungkan, memperbaiki kembali, merevisi buku-buku produk disertasi kemarin. Targetnya supaya terbit ISBN-nya, dan rencana berikutnya adalah berkolaborasi dengan kawan-kawan, dengan adik kakak juga yang seorang dosen, karena mau bikin buku baru lagi. Oh, mungkin. Nanti boleh dibagi-bagikan infonya, nanti bantu saya dan beli ya Kak. Iya, boleh. Kakak udah pernah ada buku ISBN, buku SPSS. Oh, SPSS. Pertanyaan selanjutnya, apa mimpi terbesar dalam hidup Kakak? Mimpi terbesar Kakak itu melihat anak-anak Kakak menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin. Itu mimpi terbesar. Mudah-mudahan tercapai semuanya kita ya Kakak. Amin. Amin. Yang selanjutnya, apa pesan kepada Kakak untuk adik-adik mahasiswa supaya bisa IPK 4 kayak Kakak juga? Ya, jadi gini, memang waktu kuliah S3 ini berbeda dengan S1 dan S2. Di S3 memang tugas banyak, dosennya lebih dari dosen satu mata kuliah itu ada beberapa orang, dan setiap dosen memberi tugasnya juga berlapis-lapis. Nah, waktu yang disita, yang diminta juga, yang tersisa oleh kuliah ini juga kalau bisa lebih dari 24 jam gitu kan. Nah, cuman yang paling penting itu bagaimana merencanakan, tidak menunda-nunda, merencanakan mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda. Kemudian intinya juga paling penting adalah rajin membaca. Rajin membaca, baik online maupun buku. Kalau terbentur, jangan mudah menyerah. Kalau mau, pasti bisa. Kata Malaka Kak, terbentur. Itu dia. Ya. Jadi kalau saya begitu, paling tidak kalau misalnya buntu, saya baca ulang, dibaca ulang, nanti ketemu lagi dia jalan. Dan saya memang salah satu, tapi ini kita kuliah ini juga mesti berteman. Cuman berteman ini bukan dalam arti mencontek. Berteman untuk kolaborasi tukar pikiran. Mana tahu dengan tukar pikiran itu jadi terbuka ide-ide baru dari kita. Jadi nggak boleh juga merasa memiliki kelebihan dari orang terus kita nggak mau punya teman berteman dengan orang lain. Terakhir, closing statement Kak pada ini. Kakak kepada adik-adik mahasiswa, kepada yang mau kuliah dan segala macam. Closing statement dari Kak Li. Lakukan yang terbaik. Siap. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan permudah segala urusannya. Dan mudah-mudahan bisa segera menyusul seperti Kakak juga. Amin. Amin ya, sukses Ilham. Salam ya Kak sama Abang sama anak-anak keluarga di sana ya. Iya, makasih. Assalamualaikum.